sharing inspirasi bersama Andrean Pon Fotograf. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas Dika sudah diundang di sini. Oke, sama-sama Mas. Matur nuwun juga Mas Andrean sudah menyempatkan waktunya. Ini bintang tamu narasumber yang kedua untuk fotografer. Sebelumnya. Sebelumnya Mas Mana ya? Mas Mana. Sebelumnya Mas Mana. Aku agak kesulitan jujur kata fotografer itu. Nggak tahu ya banyak alasannya. Salah satunya anak saya ngomong grogi di depan kamera, iseng dan lain-lain gitu. Macam-macam ya. Tapi sebenarnya kan nyantai ngobrol-ngobrol. Oke, teman-teman sahabat GoFoto semua, kita nanti mau cerita banyak ya tentang perjalanannya Mas Andrean di dunia fotografi. Mas Andrean ini merupakan fotografernya dari Persepi Boyolali, tim Liga 3. Oh, menarik loh, kita kedatangan G33. 33 Enggak sembarangan ini. Jadi teman-teman bisa tonton kisahnya video kita ini sampai nanti selesai. Ojo setengah-setengah tok nonton nih. Nonton setengah-setengah tok, enggak mudeng lengkapin. Apa nek gue enggak nonton. Ora mudeng apa-apa. Oke, Mas Andrean, ada info dikit nih. Mungkin juga buat teman-teman sahabat GoFoto. Tahu Oliver Apparel toh? Oh iya Mas. Nah, harus dipakai malah ya. Langsung dipakai. Oliver Apparel. Nah, Oliver Apparel ini kan merupakan produsen jersey ya. Iya. Jersey domisilinya di Solo. Tapi yo udah sangat berpengalaman gitu loh. Bahkan kemarin kita review di episode-episode sebelumnya itu udah buat jersey-nya Persis Solo. Persis Solo yang Liga 2. Oh, yang juara. Yang juara ya. Itu sih yang produksi Oliver. Oliver ya. Terus di Liga 2 juga buat. Kedua yang PDS itu. Putra Delta Sidoarjo. Oh, yang ikonik Mas, yang jersey kedua, yang kayak orang. Oh iya, yang kayak orang. Itu kan banyak cari yang kolektor gitu. Oh betul banget, jersey yang kedua. Unik. Nah, di Liga 3 juga ada. Liga 3 juga ada. Namanya Putra Surakarta. Oh, iya. Nah ini jersey-nya udah ada bareng kita nih. Nah ini ada jersey home-nya. Nah jersey-nya kayak gini, teman-teman sahabat GoFoto, warnanya putih, hitam ya. Ada corak-coraknya ya. Ada aksen merahnya dikit. Nah ini kalau di Eropa kayak punyanya Juventus. Punya sekilas kayak Juventus. Punyanya Udinese juga kayak gini. Mungkin pengen nonton Mas. Berarti di aksen hitamnya ini ada corak-coraknya lagi. Kalau lihat langsung lebih detail ya Mas. Dari Mungkin kamera. kan dari kamera nggak terlalu, tapi kalau lihat langsung kelihatan detailnya. Nah ini dipakai Putra Surakarta buat ngagumi Liga 3. Terus namanya ini jersey yang tandang ini. Ya, away. Ini mirip sama yang itu sebenarnya. Cuma beda warna. Beda warna toh. Nek kuwi putih ireng, ini merah sama biru. Iki Barcelona. Iya, jelas apa itu. Kalau di Liga Inggris Crystal Palace. Ya, Nah, tapi ada yang keren banget teman-teman jersey-nya. Itu jersey kiper. Nah, ini jersey kiper. Oh iya, ini dari tadi muncul perhatian. Oh iya, warnanya unik ya. Warnanya kayak api gitu. Bakal semangat gitu. Warnanya api. Nah, memang konsepnya memang seperti itu. Temanya seperti itu betulnya. Jadi dibuat konsep api gini. Kita ya ngedeni ya. Iya benar. Kayak bakal semangat ya. Jadi misal ini kan kiper, ada tim lawannya kan ya. Iya. Kipernya kok berapi-api gitu ya. Kasih dotas ya gitu. Langsung ngari psikisnya. Jadi maksudnya mungkin artinya yaitu melambangkan api semangat yang berapi-api tadi ya. Ada arti filosofisnya. Nah itu tadi mungkin buat pemain Putra Surakarta sendiri ya pas bermain gitu. Keren. Nah teman-teman jos toh jersey-nya punyanya Putra Surakarta bisa dicek di Instagramnya Putra Surakarta kalau pengen koleksi atau hubungi Oliver langsung wae. Oke. Instagram. Nah, Instagram, WA. Nanti kita sentarin di bawah sini. Ya Mas. Keren. Kalau pencinta jersey boleh lah. Kalau pecinta jersey nah yang ini lagi menurut para kolektor pecinta jersey itu ya unik banget. Unik Mas. Ada aksen-aksennya gitu. Oke, itu tadi. Kita langsung ngobrol-ngobrol nih Mas Andrean. Oke, ini begini, longgar. Alhamdulillah masih longgar.
enggak. Kebetulan masih. Enggak ya. Yo motret Persepi dari Persepi tahun 2021. Kalau saya jujur Mas, saya sampai itu jadi inspirator saya. Soalnya saya sampai ini enggak, maksudnya pertama kali saya main bola di foto itu di lapangan Bangsaran. Oh iya, aku ingat. Sampai ini kan? Iya. Itu trofeo pagi hari Minggu. Sampai dia foto. Nah itu saya main Mas itu. Waktu itu kan kayak saya lihat foto-foto. Kayaknya enak Masnya. Hobinya foto terus motret sepak bola. Jadi ada dua hobi, suka sama bola, suka sama fotografi. Kayaknya kan enak gitu. Nah dari itu saya muncul maksudnya, wah kayaknya saya besok bisa kayak gini. Waktu itu kan saya masih kerja di salah satu pusat pelatihan lah gitu, pelatihan dan perikanan. Jadi gitu. Jadi marketing online waktu itu. Saya terus bulan Juli saya kena COVID itu Mas. Masih COVID itu. Terus habis itu saya habis kontrak. Terus kan nganggur. Bulan Agustus saya dapat tawaran dari Persepi itu. Oh iya. Ditawarin. Mengajukan diri. Ditawarin. Oh iya itu ceritanya. Jadi waktu itu kan Persepi butuh salah satu fotografer lah. Waktu itu saya ditawarin fotografer. Jadi lewat teman saya. Belum jadi fotografer yang Persepi. Saya waktu itu langsung, wah saya mau gitu. Langsung ya. Menurut saya kan itu kesempatan Mas. Benar kesempatan. Mas. Kesempatan untuk mengembangkan skill, mengembangkan relasi gitu kan. Apalagi itu Persepi, maksudnya tim yang tanah negara saya sendiri. Boyolali. Soalnya jujur saya dari kecil itu nontonnya Persepi Mas. Sama kakak sama bapak. Jadi satu desa maksudnya 6 orang kalau Persepi main langsung ke Pangandaran. Sekarang markasnya di Kebogiro ya? Bener, sekarang ada stadion baru, jadi lebih menantang lah misalnya. Aku nyebutnya The Heaven of Football Loraya. Surganya sepak bola di Loraya, Boyolali itu. Lapangannya hampir ada 5 atau 6 ya? Iya. Kualitasnya yang lapangan pengelolaan Starindo itu kan? Starindo, kayak di Eropa kan? Ada training campnya. Stadionnya juga nggak kalah Mas. Bener banget Mas. Nah, masuk Persepi Boyolali tadi Mas, yang nawari itu tetangga, saudara atau gimana kok tiba-tiba langsung ditawarkan ke jenengan itu? Iya, waktu itu awal itu kan saya punya tetangga Mas, itu sampai kenal Pak Daru. Oh Mas Daru, Pak Lurahnya ya. Ya itu kan saya juga deket sama beliau, gitu. Terus tahu waktu saya udah libur, udah nggak kerja, temannya Pak Daru kan ada di jajaran manajemen Persepi Boyolali. Kemudian tanya Pak Daru, bocahmu sing bisa foto ora jadi media. Nah, terus mungkin Pak Daru melihat saya kan, saya suka bola, terus juga bisa foto gitu kan mungkin kan. Terus nawari saya langsung, nawari itu masuk Persepi. Terus saya tawari hari Sabtu kalau nggak salah. Terus Seninnya saya langsung ke kantor Persepi. Tanda tangan. Langsung maksudnya ngobrol dulu Mas. Langsung tanda tangan. Ngobrol dulu waktu itu, Masnya besok itu seperti apa gitu Mas. Gini saya tanya, kamu bisa gini. Saya bilang pokoknya saya belum bisa. Betul, maksudnya entah belakangnya bagaimana, yang penting saya bisa dulu. Terus habis itu waktu itu kalau nggak salah ada sayangan saya maksudnya ada yang daftar angkatan. Yang bilang waktu itu mungkin itu rezeki saya gitu. Manajemen ACC sama saya. Jadi terus itu tantangan baru buat saya karena dulu waktu itu saya pengen jadi pemain bola. Ya sama sih, aku juga dulu kecil sama. Jadi SD SMP itu saya sepak bola terus. Jadi ikut SSB terus mulai meredup itu SMK. Jadi SMK saya mulai fokus akademik. Ya SMK-nya kebetulan multimedia. Oh ya, hampir mirip sama aku. Aku di kafe. Di kafe. Di kafe. Berarti lebih ke visual ya Mas? Oh, visual. Desain gitu. Oh, bisa. SMK mana dulu? Saya SMK-nya tuh Boyolali. Oh ya, just no. Saya tuh Boyolali multimedia waktu itu. Sebenarnya saya basicnya di video Mas. Waktu SMK bikin film, terus kayak gitulah editing. Oh, tapi tadi sempat kerja dulu di luar multimedia ya? Nah, di
salah satu pusat pelatihan kelautan dan perikanan. Jadi Boyolali juga. Boyolali juga di Teras, di dekat sama rumah saya. Tapi punya kolam lele di daerah Sawit. Kampung Lele itu. Oh, Kampung Lele ya. Itu dulu pernah dikunjungi Pak SBY. Ya benar, waktu itu Pak SBY. Itu jadi ya gimana ya Mas? Maksudnya itu bagian dari proses lah saya. Ya benar. Aku dulu juga belok-belok. Aku lulus SMK itu kan harusnya, wah aku punya skill DKV nih. Ya bisa desain siti-siti lah. Walaupun memang keterampilannya aku kan foto memang yang tak tingkat ke yang tak apa ya, tak asah gitu loh. Aku sempat waktu itu bingung. Ya karena nggak ada yang dilihat ya, figur yang dilihat siapa. Aku malah jadi waiter dulu. Pernah jadi waiter sekarang? Jadi waiter, jadi pelayan gitu. Aku sempat kerja ya, di hotel-hotel gitu. Oh, iya. Jadi waiter, jadi pelayan di restoran, di bar gitu. Sampai akhirnya kok kayak bukan diriku ya. Harusnya nggak nemu passion di situ. Oh, nggak passion. Akhirnya balik lagi malah kuliah tuh Mas. Kuliah lagi malah ya akhirnya motret. Dulu motret model gitu Mas, motret fashion, motret bukan bola ini terakhir malah hari ini ya aku mulai 2019 berarti udah lama ya? Ya lumayan lah, nah kata orang gitu tapi sing luwih lama meneh ya Mas kayak Mas Malah kemarin itu mentor gitu senior itu senior oke jadi sempat belok dulu ya? Ya sempat di situ jadi ikut budidaya itu kayak oh iya pengujahan lah gitu lah pokoknya sampai proses pengolahan jadi olahan itu saya ngikuti. Nah waktu itu saya 2019 saya lulus 2021 ya. Setelah itu fokus di fotografi. Berarti multimedia ya? Video, foto, desain juga ya? Desain saya lebih dulu kan kalau desain kan maksudnya belum ngerti kayak gini Mas. Ngerti gitu kan. Cuma iseng-iseng gitu loh. Misal foto muka saya tak ganti jadi muka Ronaldo. Ronaldo ya iseng-isengnya kayak gitu ya. Iseng-iseng kayak gitu. Manipulasi foto kayak gitu. Setelah trennya digital imaging. Dulu kan iseng-isengnya kayak gitu. Photoshop. Berarti tadi memang di bola itu suka ya, punya cita-cita. Ya, punya cita-cita. Terus di foto tadi ya seneng ya, hobi juga. Saya jurusannya kebetulan kan itu. Memang dulu masuk SMK itu memang ada, wah aku skill moto, skill. Wah, kalau itu belum Mas. Jadi saya masuk SMK cuma masuk. Soalnya yang lulus SMP kan sempat punya cita, jadi masuk akademi lah. Pengen masuk akademi, ternyata ibu saya nggak merestui. Kasarannya kan sama yang tadi pemain Bali nggak coba loh. Iya. Gitu kan Mas. Banyak orang tua yang kayak gitu. Kayak gitu kan. Jadi saya nggak kalau bapak saya yang penting kamu senang kayak gitu. Kalau ibu saya itu yang paling kritis gitu. Nah akhirnya di Persepi kan malah ilmunya ya di SMK tadi kepake semua. Bener. Nah itu mungkin jalan dari Allah juga Mas. Rezeki saya di Persepi. Jadi motret, desain juga. Ya motret desain waktu itu kan awal saya tahu cuma foto, jujur foto gitu. Terus kita tanya, kamu bisa desain nggak Mas Andri? Kalau desain simpel bisa Pak. Oh ya cetak. Kamu bisa video nggak Mas? Bisa Pak. Wis kowe ya Mas. Akhirnya kowe ya putus ya. Itu mungkin dari segi finansial juga ya Mas. Mungkin melihat dari segi itu. Saya juga saya awalnya nggak lihat dari segi itu Mas. Yang penting saya punya pengalaman, saya punya banyak relasi gitu. Saya mengembangkan skill saya. Nonton IG-nya Persepi cukup. Persepi dari awal-awal itu saya pertama desain waktu coach Haryadi Dim. Oh Haryadi Putul ya? Haryadi Putul itu saya bikin desainnya welcome. Ini desainnya kan desainnya Instagram kan ada 500 muncul ya postingannya. Ini yang mulai jenengan apa dari dulu dah ada? Dari dulu dah ada. Nah itu salah satu kepengen saya dari dulu. Kalau saya dulu kan kalau nggak jadi pemain Persepi ya jadi manajemen, jadi bagian dari manajemen. Nah, alhamdulillah itu tercapai Mas. Terus mungkin kan saya melihat media sosial sekarang kan lebih apa ya, lebih naik ya. Kuat banget ya, apalagi kan Instagram kan. Nah waktu itu Persepi kan apa ya, maksudnya kurang dalam hal itu dalam publikasi. Nah mungkin saya melihat tantangan kayaknya saya bisa membranding
branding Persebi gitu. Iya. Biar lebih naik ya. Bener, branding penting banget. Branding itu kan penting kan Mas. Oke, jadi bisa dikatakan ya sapu jagat ya. Iya. Desain, foto, video. Video. Nah, video yang dikerjakannya apa mas? Video apa? Mungkin pas training Mas, pas latihan Oke. usaha training itu kan cuplikan-cuplikan sedikit gitu. Oh ya, highlight cuplikan. Highlight cuplikan. Oh, ya. Kalau pas match itu saya minta bantuan di Kominfo. Di live streaming itu. Live streamingnya itu sama cuplikannya itu. Iya. Sekarang kan nggak mungkin kan Mas kita foto sama video. Nggak iso. Nggak iso. Terus itu saya minta bantuan sama di Kominfo kalau ada match. Sudah dicoba kan butuh analisis video kan Mas. Itu saya minta di Kominfo. Iya. Saya minta tolong. Oke, menarik teman-teman. Ini kita cerita di awal Mas Andrea mengawali langkahnya di Persebi. Ternyata nggak gampang loh kalau teman-teman lihat ceritanya. Nggak hanya motret, tapi ya video desain juga. Berarti yang megang sosmednya Instagramnya langsung. Ya, Mas Andrea. saya juga kebetulan itu sama teman saya satu. Cuma teman saya cuma yang kayak ngawasi gitu aja. Kalau misalnya, oh ini postingan layak tayang. Berarti ya kayak ada yang ngecek gitu ya. Ada yang ngecek. Kalau saya sendiri kan saya juga nggak mau maksudnya. Kalau saya sendiri yang megang kan nanti nggak ada yang ngawasin, nanti takutnya saya bikin caption salah gitu kan Mas. Iya. Ini juga kan mulutnya di situ Mas. Ini wajar Iya, makanya. ini wajar. Komentar pedes itu. No, yang aku ingat tadi dulu ternyata kita ketemu di Bangsawan. Oh Saya ya. ingat Mas Riga dulu itu. Ikut Persesa dulu. Persesa, betul. Persesa Anaya. Itu trofeo itu. Kayak Perganas, Persesa sama PSD Bumurjo. Murjo itu mana waktunya? Teras juga ya. itu punya Jawa sama itu. Oh punya Jawa Sama. Mas Jawa Sama itu main situ. Oh iya iya. Nah kebetulan kan Mas Jawa Sama ya di Persebi juga saat itu. Iya benar. Jadi gimana Mas? Kita bisa kenal pemain-pemainnya gitu kan juga senang kan? Juga sharing-sharing. Nah, dari pemain bola seperti ini kesehariannya itu kita sudah jadi tahu. Gitu. Iya. Walaupun kita cuma motret tapi kan istilahnya mengikuti lah Iya. keseharian mereka kan dari bangun sampai tidur. Nah, Mas Joko Sasono di mana sekarang? Sekarang terakhir di PSG Mas. Pemain ini PSBC Liga Ciamis. Tiga. Berarti di Ciamis ya? Ciamis. Tapi sekarang karena udah nggak lolos. Udah lolos ya. Kemarin terakhir main di Gebuk. Masih free agent berarti? Ya free agent. Nanti balik ke Persebi lagi mungkin? Semoga saja. Semoga aja ya. Aku juga pengen datengin Mas Joko Sasono ke sini sih sebenarnya. Pengen cerita-cerita itu ya pemain zaman aku kecil udah malah melintang menginspirasi. Kan dulu main di Pelita Jaya itu. Kita saja ya, Pak awal karir. Awal karir. Oh ternyata orang Boyolali. Boyolali. Oh sangat tenang ya. Dulu waktu Tarkam itu Mas Joko itu kan main di Ramasalaan. Waktu itu saya masih jajan agama Mas. Saya masih kecil itu. Saya pakai baju Barcelona. Minta tangan ya. Oh iya. Saya di bawah timnas. Iya dulu ikut timnas juga. Timnas 23. Oke jadi itu tadi ya langsung jadi memulai langkah foto itu langsung masuk Persebi ya. Latihannya malah di situ ya. Iya. Waktu Persebi di foto sportnya ya. Foto sportnya. Foto sportnya. Kalau sebelumnya cuma iseng-iseng main ke Jogja pakai kamera, motret upload gitu, cuma iseng-iseng lah Mas. Itu terus ya sebenarnya hal yang baru juga moto sepak bola. Ya, berarti sebelumnya moto kayak landscape Ya, pemandangan landscape gitu, pemandangan moto terus. street gitu ya. Benar gitu. Aku dulu ya awalnya gitu juga, moto pemandangan pakai HP dong, Iya. di kamera, terus moto ya jurnalistik, foto di jalan-jalan itu, terus sempat foto makro, Makro ya. Jadi misalnya ada cabai itu kan kecil, di foto dan engkau neng kamera kita gede. Iya, teknik-tekniknya Oh, itu. bener moto gitu, baru moto sport, moto bola. Berarti 2019 sama ya? Aku 2019. Ke foto sportnya. Dulu moto Persis latihan aku sebenarnya. Kan zaman dulu nggak seketat sekarang. Moto latihan ini enak, moto apa enak. Ya, sekarang kan dibatasi ketat Oh, iya, banget. benar, benar. Ketat banget. Terus akhirnya moto secara pribadi wae. Moto pribadi terus akhirnya buat gol foto ini. Akhirnya memutuskan. Memutuskan. Aku dulu takut buat karena kan masih kuliah. Oh. Aku tuh wah ini malah ganggu kuliah aku. Nek kuliah orang kampung piye gitu kan.
Tapi ya alhamdulillah kuliah iso rampung lancar. Iya. Dan iso duwe usaha juga, dan kita nggak tahu sih kedepannya nanti kayak gimana juga. Aku juga punya cita-cita pengen masuk di liga, di tim gitu. Di tim gitu Mas, bener Mas. Makanya bisa upgrade skill lah. Oh, bener. Sama pengalaman kita. Pengalaman juga bener. Sama apa ya? Aku mungkin punya cita-cita yang ketinggian mungkin. Jadi foto itu buat aku udah jadi kayak jiwa gitu. Iya. Terus melengkapi aku. Kalau nggak motret rasanya aneh. Oh, iya. Terus motret itu nggak harus motret bola, motret apa aja iso. Bener. Yes, motret misalnya, wah ini pagi hari sunrise foto aja. Iya. Mungkin bagi beberapa orang itu lah ngopo. Oh, ora gaya. Aku sering bingung. Ya, saya juga sering Mas. Maksudnya ngopo wae. Di moto Pak. Yang mau di foto. Padahal kan sebuah esensi dari seni kan Mas. Ya benar banget. Ekspresi diri kan. Nah, Kita foto ada misal hewan kecil lah kita foto itu wah jadi bagus gitu. Mungkin kan orang lihat wah orang gaya nih busuk-busukan dengan sawah sore-sore. bener Pak. Bener. Nah, tapi kalau orang yang punya seni tadi kan itu bernilai tenang. Benar. Ya, dari Bisa cerita lewat foto lah. Oh, benar. Secara tidak langsung. Foto yang sebenarnya gambar itu. Iya. Gambar. Cuma gambarnya lewat kamera. Kan gambar nggo pensil, nggo apa ya? Nggo kuas, nggo Lewat digital juga. digital, nggo komputer, nggo apa. Nah, foto itu gambar juga. Iya. So media yang beda. Oke, sambil diminum Mas, nggak apa-apa. Ben nyampe ya. Berarti sampean dulu kan gol foto awal-awal itu motret saya. Itu tahun bisa, tahun sama Mas. 2021. Udah satu ya wis. Awal bulan Februari. Nah, gol fotonya tak buat itu 2020 Mas. 2021 kalau sampean foto. Iya. Dulu aku kan yang hubungi Mas Fajar Perganas itu. Oh iya. Nah, aku yang mau menuju nih Mas. Aku ki nggak mudeng nek kuwi Joko Sasongko. Oh, Aku lali. Mas Joko itu pas main itu main. Oh, main. Bentar. Ini dulu. Oke, kita masuk lagi teman-teman. Kalau gangguan sih iklan sih. Oke, nanti motret apa? Di dulu Bang Salam ya. Iya. Aku nggak tahu kalau itu Joko Sasongko itu. Kok menguasai bolannya dominan banget, terus ngegol gitu kan banget. Terus tak kan waktu itu komisen. Ya, Aku ki panggilan kenal Mas, karena wis suwe enggak ketok ning TV kan. Iya. Terus aku ngedit foto. Terus kok banyak banget yang minta foto sama dia gitu. Sopo lagi mainnya jos banget ya. Terus Baru nyadar baru nih. aku pas ngedit itu Joko Sasongko. Heeh. Aku tuh sampai cerita sama ibuku. Yang main tuh orang-orang tua loh, bapak-bapak, yo ada anak muda sampai yo fan football lah, begitu menyenangkannya kan. Loh ini loh pemainnya ini. Ibu saya malah yang ngasih tahu loh. Iki malah pemain sing liga lain loh. So, apa tuh aku? Walah, Joko Sasongko. Nah itu unik banget ya. Iya. Jadi pas di TV kita lihat, pas ketemu nyadar. Misalnya langsung face to face kan beda gitu. Oh beda lah. Nah itu ya. Aku moto 2021 ya. Itu 2021. Nah itu waktu itu awal juga saya mikir wah kayaknya maksudnya penak gitu loh. Punya hobi suka moto terus suka sepak bola terus dibayar gitu. Iya benar Mas. Kayaknya kan lebih enak. Nah makanya dari itu awal itu saya wah kayaknya saya bisa besok suatu saat. Dan mungkin Allah itu kan memberikan jalan. Akhirnya waktu itu Agustus bulan Agustus. Di sama Persepi hari. Nah mentornya Mas Andrea ini siapa Mas? Dalam memotret itu? Kalau mentor sebenarnya saya nggak ada sih. Nggak ada ya? Sendiri ya? Sendiri. Cuma otodidak kok. Tapi yang jenengan termasuknya nggak otodidak sih Mas? Karena kan sekolah di SMA tadi. Cuma kalau di sekolah kan cuma kayak dasar-dasarnya ya. Iya teori biasanya ya. ISO terus aperture kayak gitu. Enggak. Misalnya kondisi kayak gini harus kayak gini. Iya nggak Itu ISO. enggak kayak gitu kan. Itu kayak kita sendiri yang inisiatif. Iya. Itu. Nah, di sekolah ya kebanyakan teori tadi ya. Nah, di lapangannya kita sendiri ya, yang main. Itu cuma kebetulan akhir-akhir ini saya kenal sama sampean, saya kenal sama Mas Mana, sama Mas Bintang gitu kan. Jadi lebih banyak ilmu lah Mas. Bisa sharing-sharing gitu lah. Apalagi kan sama-sama senior gitu. Apalagi sama-sama di bidang sepak bola. Saya jadi wah, jadi banyak teman lah sebenarnya. Iya benar banget. Banyak teman. Aku ki secara nggak sadar ya Mas.
konco itu oke banget. Iya. Itu lagi konco foto lho, belum konco liyane Mas. Dan konco foto kuwi dipecah nih so, konco foto sport, foto wedding, foto model, foto kompetisi, foto lomba. Aku kemarin ngelis ya Mas, ngelis. Kan pengennya jangka panjang ini Mas. Iya. Podcast talkshow ngobrol-ngobrol gini. Ngelis itu udah sampai 60 orang. 60 orang ya. Iki aku sama orang kali 60 ini. Ini sama jenengannya yang ketujuh. Yang ketujuh. Tapi ya dinikmati lah. Benar. Kalau kita berjalan gitu ya, berjalan gitu. Buat ini iseng juga apa Mas. Jadi kenal teman-teman FG ya. Tapi teman-teman FG tak ajak sini susah-susah lagi. Aku nah habis ini mudah-mudahan ada lagi. Kita udah kedatangan Mas Mana yang sejak 2012 Moto Persis, Moto Liga. Ya, itu. Terus yang baru juga Mas Andrea di Persebi di Liga 3. Mungkin belum banyak yang tahu Persebi itu fotonya keren-keren jos-jos sopo sing moto lah ini orangnya orangnya ini Itu awal-awal saya motret pakai lensa 70-300 Tamron Tamron yang kalau di zoom F-nya berubah enggak berubah Mas kalau punya saya berubah ya? kameranya apa? Bodinya 700 mungkin settingannya itu Mas ya, aku dulu pakai awalnya yang sama jenengan dulu udah beda ya. Dulu aku motret awal tuh lensanya 70-300 Tamron. Aperturnya 70-300 apa? Canon apa Tamron gitu? Tamron aku Mas, aku Tamron 70-300 Tamron. F-nya 56. Wow itu nak sore jam 5 raiso maksimal itu. Rekoso banget. Terus bodinya 1200. Itu awal kali pertama tahun 2019 2020 masih pakai itu tapi lensanya nyewa dulu aku nyewa yang tele 70-200 itu yang f28 terus ya akhirnya bisa beli sendiri alhamdulillah bisa upgrade yo ternyata kita biasa pakai alat ya gitu pakai alat yang baru itu enak banget ya masih lebih memudahkan ini Mas lebih memudahkan gitu. Apalagi pas cahaya gelap proyek kayak gitu kan. Nah di Persebi kan Mas Andre ini udah 2 tahun berarti ya? Hampir 2 musim. 2 musim ya? Ya bisa dikatakan 2 musim. 2 musim. Ya kalau musim ini rada ruwet kan? Ya 2,5 bulan. Rada ruwet kan? Ya. Tapi kemungkinan nanti bisa di Persebi lagi ya? Ya kalau Persebi masih membutuhkan saya juga siap. Ya kan udah ada apa? Pengalaman di situ pasti nanti bisa dipakai lagi kan? Iya, tapi manajemen juga maksudnya membayar saya. Kalau misalnya ada tim di Liga 1 apa, Liga 2 atau Liga 1 kayak gitu, ada yang tawaran, misalnya lebih tinggi dari Persebi, ya cuma tahu kok. Maksudnya manajemen juga tahu, juga mempersilahkan saya. Tapi kalau misal Persebi juga masih membutuhkan saya juga siap. Oke. Ada keinginan di tim lain selain Persebi? Sebenarnya ada. Tetap ada lah itu. Pasti ada ya. Maksudnya, siapa tahu kan ada Liga 2 atau Liga. Sebenarnya ada tawaran juga dari PSM Jogja. Itu teman saya, tapi media official. Sama sih Mas, kalau dari sepak bola itu rasanya semua jalan gitu. Iya benar. Semua jalan. Kayak aku kayak ngobrol gini sebenarnya ya nggak ada basic background secara public speaking ini nggak ada. Terus aku alhamdulillah juga musim ini itu di sambernya.com dari jurnalis juga nulis beritanya Persis kadang. Oh yang waktu itu kayak kalau nggak salah pas Persebi jumpa sama Persis itu, itu kan sampai apa siapa ya minta foto itu Mas ini Mas senior tuh Mas Isnu nama Noe bukan Isnu Haryanto itu ya mentor aku belajar banyak dari dia mungkin lain waktu tak ajak kesini ngobrol-ngobrol nanti boleh Mas Isnu menghubungi jenengan minta foto itu waktu itu lewat Pak Daru jadi minta foto waktu Persebi sama Persis itu menang Persis ya? Persis 2-0 di Sirena. Saya motor jenengan tak itu? Persis itu ya? ada Mas Aji post match ya? Post match itu sama wartawan kemarin Mas, itu terakhir udah mau selesai baru datang. Itu momen terakhir ya? Iya. Ini gue headline. Foto satu ya, kalau keinginan di Liga itu pengen ikut tim apa? Jora aku dari fotografer sih Mas. Jadi apa wae nek aku iso tak lakoni. Nah, aku
bisa kayak jurnalis di Campur Nyawa itu awalnya aku nggak yakin mas, tapi ada namanya Mas Ganden, Iya. Mas Manan kan juga di Campur Nyawa, itu meyakinkan aku dijebak dulu, jadi aku ini disuruh nulis berita gitu. Tulis no berita, kata Campur Nyawa lagi repot, saya tulis kesepakatnya kan cuma nulis ya, Iya. aku menyanggupi nulis, terus saya nulis kok di welcome malah gabung ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti lewat relasi ya? Oh, lewat relasi. Nah, kita nggak tahu, harapannya tetap suatu kebanggaan pasti Benar. bisa masuk liga. Pokoknya kayak liga hiji, liga 2 juga bisa keliling tiap kota. Ya, benar. Saya keliling terakhir di Kediri. Tahun kemarin. Yang putaran nasional kemarin. Sampai berapa apa itu kemarin putaran nasional? 3-2 besar. 3-2 wes ya, lumayan jauh ya. Iya. Tapi perjalanan ya jauh juga. Jauh juga itu saya merasakan 9 kali kemenangan. Berturut-turut. Berturut-turut di Liga Selatan. Waktu itu tahun musim kemarin berarti 21 sampai juara 2 itu. Nah itu saya senang banget mas. Baru pertama gabung terus bisa juara walaupun nggak juara 1 ya, juara 2, tapi kan setidaknya ada suatu kebanggaan itu. Bisa ikut andil lah istilahnya. Gitu. Waktu itu ya di Temanggung putaran awal itu. Kan itu ya kayak bubble kan itu musim bubble juga di Temanggung. Itu pakai 72 300 itu. Ada kejadian unik tuh mas. Pertama kali itu saya agak nervous ya, maksudnya pertama kali ikut liga untuk dalam liga kan agak nervous. Pokoknya tanpa ragu lah perasaan saya. Senangnya bila nonton dari tribun kali ini aksesnya beda. Ya mas, akses fotograferan beda. Terus bisa lihat langsung lewat pinggir lapangan langsung view-nya gitu kan lebih menantang adrenalin lah gitu. Nah waktu itu saya kan jadi desainer. Iya. Saya kan ngedit full time waktu itu di pinggir lapangan hujan terus itu. Full time. Waktu import foto, saya buka laptop, buka Photoshop, ngedit. Dipanggil saya. Media officer ya mas? Iya. Ya, itu waktu itu saya juga ngerangkap jadi media officer. Oh, lagi mudeng aku media officer juga ya. Dari media officernya Persitema. Kan konferensi pers habis match itu. Monggo mas, langsung ke ruang konferensi mas. Ini istilahnya kayak buru-buru. Waduh, bentar pak, cepet mas. Tak tutup mas, jadi nggak jadi ngedit itu full time. Saya Persitema waktu match pertama langsung saya lari ke ruangan, saya motret, ambil rekaman. Begitu langsung selesai saya lanjut ngedit itu, langsung saya ngakrot, jedes. Dihujat saya. Akhirnya remote. Oh iya. Itu langsung, nah, saya itu langsung lapor Instagram, saya lapor akun. Saya nggak mau percaya gitu. Maksudnya, ya mereka kan nggak tahu gitu prosesnya kayak gimana waktu itu. Gitu. Saya disusu, terus ngedit, upload gitu. Akhirnya lemah nih orang lagi coba. Belum profesional. Waduh. Terus tentunya ada teman-teman saya yang bilang, nah itu saya juga belajar, jadi tahu lah maksudnya manajemen waktu yang baik. Nah ini teman-teman ada kisah yang terbuka di sini. Iya, maksudnya nggak tahu mungkin teman-teman sih nggak tahu. Di belakang layar kayak gimana kan mas? Entah itu ada trouble atau ada apa kan nggak tahu. Juga begitu. Belakang itu kan waktu itu hujan mas, jadi otomatis saya harus minggir gitu. Saya repot ya. Saya repot itu mas, harus keluarkan itu. Oh ternyata jadi media officer juga ya? Media officer juga. Berarti ya membina para pemain, terus para pelatih pas konferensi pers ya, terus media juga ada. Wah ya pantas ya, tak undang ke sini langsung gas mas ya. Ini berkeluh kesah. Iya berkeluh kesah. Oke. Oh, ya rangkep ya mas berarti? Iya, mau nggak mau mas, tapi itu ya saya menikmati karena saya suka mas. Pas itu sekarang itu dasarnya dengan kesukaan ya mas. Oh benar, nah, kita suka cinta pekerjaan berat kayak apapun ya, merasa ringan dilakoni ya. Aku dulu juga gitu, motret pagi, sore, malam. Wah bot ya, kesel banget ya. Tapi karena aku senang, enjoy enak lah. Enjoy aja.
Tapi nek kita kerja gajinya tinggi, jabatannya tinggi, kalau kita nggak suka ya nggak enak juga nanti gitu. Oh benar banget. Nah ini perjuangannya Mas Andrian mengarungi Liga 3 sama Persepi yang diprotes sama netizen. Luar biasa ya, nggak gampang teman-teman. Jadi apapun itu nggak gampang. Jadi fotografer salah satunya. Jadi sebelum kita menghujat itu kita harus tahu sopo to DE iki dadi apa, bagaimana prosesnya ya. Tiba-tiba langsung nulis. Ya, tapi memang kita nggak bisa ngontrol. Nggak bisa ngontrol ini Mas, itu kan dunia maya. Dunia maya. Itu wis eksternal wis ngomong lah ya. Kita lewat bae. Itu. Saya bukannya anti kritik Mas waktu itu, kan saya cuma belum siap. Iya. Karena saya ada komen-komen seperti itu gitu. Makanya saya langsung nolak. Memang fan Persepi ya bisa dikatakan banyak. Banyak Mas, bener. Keras juga. Keras juga. Kan fan Persepi ya fan Persis Solo mungkin. Ya bener. Kan deket juga Mas, Persis Solo. Mungkin kalau Persis Solo main mereka ke Solo, kalau Persepi main ke Persepi. Iya bener banget Mas. Aku sendiri ya dari kecil senang Persis Mas. Tapi aku dukung sepak bola Surabaya Mas. Sorry ya ini pengalamanku ya, curahan hatiku itu lah. Sepak bola Surabaya itu nggak seperti DIY gitu. DIY itu punya PSIM di Liga 2, PSS Sleman Liga 1. Dulu Persiba Bantul bahkan pernah di Liga 1 juga. Di Solo Raya itu cuma Persis tok sing mendominasi. Bener Mas. Nah iki ketoke ambune Persepi gitu sing. Semoga saja Mas. Semoga saja. Soalnya juga stadion, fasilitas dan lain-lain kan juga udah dibuatkan oleh pemerintah juga kan. Oh bener banget Mas. Itu kan bukti nyata bahwa Boyolali itu mendukung sepak bola. Mendukung sepak bola. Malah tadi ya sing tak mau ya di The Event surga sepak bola di Solo Raya itu Boyolali tempatnya. Nah saiki orang dari Jakarta ke Boyolali pengen sepak bola, main bola ya. Main bola tuh. Kongresnya kok Kalimantan pengen main bola ini Mas. Luar biasa banget. Jadi didukung. Jadi mudah-mudahan nanti bisa lanjut lagi Liga 3 terus bisa lolos Liga 2. Itu nggak gampang sih tapi mudah-mudahan bisa lah. Nah, selain Liga 2 itu rada enak gitu loh Mas. Benar, ya. Berarti tak lihat kompetisi kita di Liga 3 itu rada kurang adil kan? Benar, ya, karena penyebaran wilayah. Ya, pertama itu, kedua kan harusnya ada satu kasta lagi. Nah, misalnya kan Liga 4 itu. Inggris aja sampai divisi berapa itu? 6 sampai 6 sampai bener-bener grassroots-nya itu. Kalau Indonesia Liga 3 itu sistemnya kalau saya menyebut itu kayak Benteng Takeshi. Jadi siapa yang kuat, ya siapa yang bertahan. Iya. Begitu. Soalnya kan kita diputar di putaran provinsi, putaran regional dulu. Berarti kita ambil juara per provinsi itu diambil ada perwakilan terus. Habis itu masuk ke nasional. Itu dana lagi. Kayak gitu kan Mas. Nasional itu otomatis di Jawa mesti terbesar. Nah, tim-tim dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu kan mereka kan kesini butuh transport. Nah itu apalagi Liga 3 kan masih istilahnya kalau dana itu kan seminim-minimnya, semaksimal-maksimalnya. Iya benar. Nah, perjuangannya gitu di Liga 3 itu. Jadi iso dikatakan juara Liga 1 sama promosi dari Liga 3 ke Liga 2 itu susah yang Liga 3. Liga 3 benar. Nah, itu regional sih. Terus tingkat provinsi ya? Ya, provinsi dulu terus regional. Ya, terus main nasional. Coba ada beberapa step kan Mas. Ya, oke. Ya gampang sih. Kenapa enggak bikin satu kasta lagi? Biar lebih istilahnya lebih enak. Ya, nah mungkin nanti dengan pengurus PSSI yang baru ya. Ya semoga aja. Semoga aja sepak bola Indonesia itu bisa lebih baik. Aku sering dengar sih sepak bola lebih baik. Nanti saya yo. Karena seperti itu. Kalau ada buku kan Mas, pencinta sepak bola Indonesia meski kusut. Oh iya, aku pernah dengar itu. Pernah ngerti. Ya itu seperti itu kalau yang pencinta sepak bola sekarang. Nah itu kan kita udah cerita nih teman-teman sama Mas Andrian tentang kiprahnya jadi fotografer, videografer, konten media sosial, desain, bahkan media officer. Tadi ceritanya juga diserang netizen. Nah itu udah bisa dikatakan ya pengalamannya kuat banget lah Mas. Walaupun ya, baru 2 tahun. Baru Mas, saya terhitung masih baru lah, baru 2 tahun. Ya tapi terus
bisa menginspirasi orang juga. Semoga. Siapa tahu nanti saya juga bisa diajak. Oh iya, siap. Sopo sing wis iso Liga 2 iso. Amin. Insya Allah bisa Mas. Didukung wong akeh, Iya. didukung pemerintah, masyarakat juga. Insya Allah lolos juga. Nah, terus dari motret Persebi nih Mas, di Liga 3. Aku di Instagram kan, aku ya sering ngelola Instagram Mas. Nah, promosi kan gol foto ya di Instagram. Kok ada namanya pon fotograf, Ya. sopo ya. Nah, mudeng aku. Waktu itu nggak tahu. Nah, mudeng. Oh, tipenya jenengan lah. Walah, pon fotograf. Nah, akhirnya jenengan buat jasa foto sendiri juga gitu. Karena ya itu tadi, maksudnya kan kalau Liga 1, Liga 2 itu kan berkesinambungan Mas kompetisinya. Jadi kita dikontrak selama itu. Kalau Liga 3 kan selama tim itu masih bisa berkompetisi. Jadi kalau Persebi istilahnya gugur di 32 besar seperti tahun musim kemarin. Itu saya 8 bulan Mas. Otomatis kan sudah dari itu sampai ke Liga musim berikutnya itu kan ada jeda beberapa bulan. Nah itu saya kan nggak punya suatu pekerjaan, maksudnya sebelum saya buat pone itu Mas. Akhirnya saya memutuskan untuk buat pone fotografi. Pone, namanya pone fotografi. Itu panggilan saya. Oh, panggilannya pone. Iya. Kira pone itu handphone. Enggak, itu pone panggilan saya. Saya kalau di desa itu nggak tahu Andri itu siapa. Tahunya pone. Pone. Oh, jadi alasannya itu ya. Jadi memang, tapi nggak cuma jenengan atau Mas. Banyak FG di Liga 1 itu juga gitu. Kalau timnya libur atau gimana, dia nyempetin pengen motret sendiri juga. Yo, sama Sinawang Mas, aku pernah dapat cerita juga. Ada FG Liga itu juga ngeluh. Dia tuh motret kan tiap hari Mas. Bener ya. Pagi latihan, sore latihan, belum kegiatan lain. Terus menurut dia kan penghasilannya ya segitulah Mas, ya lebih ya, dari cukup, ya nggak banyak banget ya, tapi ya nggak kurang gitu loh. Nah, bandingin sama FG football. FG football itu sekali motret segini ya. Kalau 10 kali udah segini, udah setara dengan aku di sebulan di tim ini gitu. Tapi ya sawang sinawang kita kan nggak tahu kan. Nggak tahu sebenarnya Mas. Tergantung sing nglakoni kan. Ya. Kita juga waktu itu motret terus pulang edit ya Mas. Aku ada butuh waktu juga. Ya gitu sih Mas. Yo kadang ada FG yang fan football kayak saya ini pengen di liga. Ada yang FG liga malah moto fan football itu buat wale-wale. Jenenge urip, jenenge menungso kadang. Iya. Kadang ya apa yang dilihat itu wah kayaknya penak deh. Oh, penak. Sing nglakoni ya tentu gampang ya Mas. Teman-teman juga penak ya tadi gue moto semene untuk semene. Misal seminggu pengen semene itu semene. Mau terus waktu itu pone ya. Ya tak. PONE orang Bunga ya. Kira pon. Nama panggilan ya. Nah, panggilan dari kecil itu. Iya kok bisa dipanggil pone. Nah itu waktu itu kan kecil saya kan lahir 2001 Mas. Saya masih muda itu. Muda. Memang kelihatan. 2001. Muda. 2001 ya. Saya 2001 terus kecil booming film kartun Teletubbies. Oh, Teletubbies. Itu waktu kecil saya belum punya beli CD, beli kaset kayak gitu. Kasetnya tuh Teletubbies. Nah itu ada salah satu karakter yang namanya Po. Yang merah. Itu kan kecil, gendut, pendek. Lucu ya. Nah lucu. Saya dulu kecil kayak gitu. Iya lucu, pendek. Jadi pendek tapi apa ya? Misalnya gendut gitu. Beda sama yang sekarang. Saya juga nggak tahu makanya terus ada tetangga saya, dulu Po. Mungkin dari situ jadi pone sampai sekarang. Sampai teman-teman SMP, SMK gitu. Iya. Ya hampir mirip kayak aku juga sih. Tapi aku buat goal ini memang nama apa ya? Nama yang mudah diingat gitu. Bener. Kan nama aku rotok ya, rotok. Ya bukannya aku nggak bersyukur, tapi memang orang tua ngasih nama itu kan ya doa. Oh doa. Tapi memang nama Auriga itu jarang di Indonesia. Kue golek Auriga Hendrawan ini tahu kan? Malah kita lagi aku. Iya. Auriga Hendrawan loh ya, Auriga oleh banget. Itu kok aneh banget nyebut deh. Kadang uang itu nyebut belibet. Malah dulu aku pernah buat jasa foto belum gol ini ya masih watermarknya Auriga Hendrawan gitu. Ya. Aku diprotes orang.
Buat termak itu jangan panjang-panjang mas, inisial aja. Sampai akhirnya buat goal ini tadi, yang gampang dieling-eling. Ya, gul. Goal kan lebu ning gawang. Mas. Ada filosofi ya. Tapi aku ingat pengalaman pasti juga sama kayak sampean tadi. Jadi pastinya itu kan aku panggilannya Riga. Orang-orang ya tetangga saudara itu sering apa ya? Anak itu biasanya di EC-EC kan. Ya. Apa ya? Aku dulu di EC Rigol berdegol gitu. Oh dari kata gul ya, rigul. Ya mungkin ngepasi ya. Ngepasi ya. Aslinya aku buat jasa gol foto enggak gitu. Oh iya. Inspirasinya dari media gitu. Media namanya goal.com gitu. Oh iya, media sosial boleh. Oh, tak pleset ke gol gitu. Gitu. Oke, kalau ini bahas nama malah. Iya. Tapi memang nama gue apa ya penting banget. Makanya kan ke branding terlanjur ke branding seperti itu gitu mas. Sebenarnya kan enggak maksudnya jenenge apa-apa Andre kok celokone. Ya orang tua saya kan juga kayak gitu, maksudnya jenenge apa-apa Andre celokone. Lah mau gimana lagi maksudnya udah terlanjur kayak gitu kan mas. Dulu juga sempat ada teman saya SMK pertama kali ke rumah saya itu kan tanya alamat tetangga saya. Iya. Pak, pada saat griyane Mas Andre ini ngomong di, wah, Mbak, kayaknya jenenge Andre Mbak. Jadi kan, bingung tetangga saya, Andre ini apa? Ternyata Andre ini pone lho. Oh pone ini Mbak. Oke. Nah gini mas, kan pernah motret Persepi di Liga berapa kota itu singgahnya, pindahnya? Waktu musim kemarin tuh Temanggung, terus 10 besar di Pekalongan. Pekalongan semifinal dan final di Magelang. Kemudian di internasional di Kediri. Oh yes, banyak kota ya? Ya, sampai pas perjalanan uji coba itu kemana-mana mas, ke Jogja, ke Batang, kayak gitu, ke Demak. Nah, motret FG Liga 3 Persepi, terus motret fan football juga. Aku kemarin tanya mas mana kayak gitu, enak gitu mas, terus perbandingannya biar. Nah ini menurut versinya mas Andre biar. Mungkin kalau secara apa ya mas, tantangan lebih menantang FG Liga sih. Tapi enaknya FG Liga itu kita cuma kan di apa ya, di pojokan itu. Iya, satu tempat itu loh. Tapi nggak enaknya kadang saya sering kehilangan momen. Waktu itu awal-awal saya hanya kan yang penting kan momen kan waktu itu. Nah saya kehilangan momen. Nah waktu fan football ini enaknya kan kita bisa muter, bisa leluasa mencari angle. Makanya kita motret itu kadang ya diprotes sama pemain sendiri. Apalagi kiper sama back. Itu kan yang 170 200 kan kadang nggak nyampe ya mas, terbatas kan mas. Itu wah aku ada foto ini dewe. Terus saya sempat ngobrol sama Mas Mana juga waktu itu ketemu di Pangandaran. Saya main bola Mas Mana foto. Habis itu diajak makan di Rejosari sama Sari-Sari kayak gitu. Mas, kalau strateginya bisa motret kiper gimana mas? Terus saya kasih tips-tipsnya itu. Waktu babak kedua kamu jangan pindah dulu. Kamu di situ dulu, kamu ambil momen kiper kamu dulu 5 menit, 7 menit atau berapa, kalau sudah kamu baru pindah. Oh ternyata kayak gitu. Kalau kan sama saya sudah babak pertama, langsung pindah itu. Kalau saya pindah gawang, otomatis saya nggak dapat momen yang seperti itu. Nah terus saya dapat tipsnya. Oke, ya, belajar sama Mas Mana sih kan? Iya, kalau bilang enak Liga sama itu lebih enak apa? Ya, sejauh Mas Mana juga ngomong gitu. Iya, ngomong gitu. Dari V-nya juga. Oh iya, ini juga ya. Mungkin dari kuantitasnya itu, kalau dilihat dari kuantitas ya. Iya. Lebih mantap. Ya, memang Mas Mana itu FG ya, mentorku FG yang baik banget lah. Iya. Baik banget. Aku kadang sampai enggak cuma Mas Mana, teman-teman semua fotografer yang pernah tak kenal lah, termasuk FG Sport ini juga. Aku kadang mereka tuh baik-baik. Aku sampai mikir, iya caranya balas kebaikan mereka. Termasuk siapapun makanya pernah ketemu nih. Makanya kadang aku buat sharing inspirasi ini ya sebagai bentuk apa ya, bentuk aku bangga punya teman-teman gitu. Apresiasi lah. Apresiasi. Tak ajak gini kita ngobrol, kita itu hebat gitu. Sing hebat itu aku, artis sing neng TV kayak tok. Benar. Kita itu juga hebat.
cuma kita punya pasarnya sendiri. Iya, punya marketnya sendiri. Nah, aku itu tadi buat ini salah satunya itu tadi kenal ngomong hebat, ngomong keren, ngomong sangar. Sering Mas Mana itu juga ngasih tips ke aku juga, ke teman-teman yang lain. Jadi FG top banget nih. Biasanya FG Liga itu kan jual mahal. Oh iya benar. Biasanya dong jual mahal. Rotok jaga jarak. Aku FG Liga, wes sopo. Tapi Mas Mana enggak kayak gitu. Keren Mas Mana, senior, panutan banget. Panutan banyak orang. Iya, Idola banyak orang. Biasanya nggak beli ilmu juga. Benar. Masih tips. Besok lain waktu kita bisa ngobrol ini menah kita. Entah bahas apa. Inspirasi. Banyak inspirasi. Nah, motret fan football tadi Mas. Baru Persebi kan berarti. Ya. Persebi rampung, motret fan football. Nah, pengalaman motret fan football paling jauh itu ada nggak? Paling jauh saya di mana? Paling sekitar sini toh. Sekitar sini ya, Solo Raya. Di Solo Raya. Nah, tapi ini kan jenengan kan juga main kan, main bola juga. Iya, makanya seneng lah. Hmm. Kalau sekarang cuma Pak buat hobi. Bola keringat ya. Bola keringat, Pak. Keringat. Wes melu FGF sih. Udah masuk grup itu Mas. Udah main, Tapi belum. Belum main. Terakhir kan di Jogja itu Mas. Yes kita ya. Yes. Trofeo itu. Nah itu waktu itu kan diajak. Waktu itu aku nggak bisa. Mungkin next lah. Aku sulit banget gak malu main biasanya aku di grup juga gitu. Jarang juga aku aktif grup sih. Ya habis patah kaki kan aku dulu. Oh iya. Habis patah kaki malah keinginan main bola. Vakum apa motret? Motret juga. Motretnya vakum 4 bulan. Nah, main bola vakum kum lah main misal. Ya nggak tahu ya, mudah-mudahan nanti ada keinginan lagi. Ini jujur sih nggak pengen main bola. Kenapa? Aku patah kaki karena kecelakaan motor. Kecelakaan motor, tapi dia ya maneman kok nek malah mau apa meneh. Mungkinnya 2 atlet tok. Iya. Takutnya kan kalau ada apa juga. Wis nonton ae seneng kok. Iya. Berarti seneng gitu. Panas banget ya Bani. Iya. Diobe Mas. Nanti saya Mungkin nggak mau hujan. Nah kalau motret pas hujan itu juga Mas, tantangan. Oh iya bener. Aku dhewe Sama juga merasakan. motret hujan ki pengen mulai saya. Mulai hujan. Bukannya nggak profesional dia, tapi memang tiap orang punya karakter lah. Ya. Aku tipe uang saya naik hujan, oleh petang wes. Wah, ini piye nek di akali piye nek gitu Mas. Kadang terus takutnya nanti dikirim, wah kok fotonya elek. Padahal kan apa ya istilahnya kita itu juga ada batasannya gitu. Iya benar Mas. Kamera kan juga ada batasannya Mas. Benar. Kalau cuma segini udah noise udah. Wah, pokoknya kalau mau tadi hujan itu Berat ya Mas. moodnya udah berubah. Tapi nek motret yang lestari duwe nak Mas. Nek udan badai penting gas bisa lah bisa. Tapi nek motret di lapangan ya memang sulit. Nah, terkadang gitu foto bola itu kompleks gitu loh. Iya. Orang ngomong gitu, orang gampang. Tapi ono koncoku sing foto ning ngendi iki apik asline Mas. Piye tapi yo kita hanya lihat apa ya di postingan aja kan, keseluruhan fotonya. Aku kadang lapangannya kurang jos, rumputnya, terus landscape pemandangannya juga itu kan pengaruh. Ya. Lapangan yang bagus itu foto yang bagus ya menurutku ya sih. Backgroundnya biasanya hijau, pohon-pohon itu bagus. Tapi nih backgroundnya tembok, apa wah wis kadang angel. Sulit. Ya itu sih nek aku foto hujan ki yo ora gampang. Nah, aku pernah ada pengalaman buruk. Nangis aku Mas. Waktu motret apa? Nangis hati nih. Oh iya. Nah, motornya pengen milih lah soalnya nangis. Batinnya ya. Oh, batin nangis. Jadi motor di sirkuit di sirkuit. Aku sebenarnya dua sama teman juga. Tapi aku ki wongnya seneng nyembunyiin perasaan. Rodok kayak cawe ya. Jadi kuwi udah terus banget ning sirkuit ning Lestarindo. Tapi pertandingan tetap dimulai. Karena kan mereka sewa lapangan terus dihitung. Rugi juga ya. Udan terus banget Mas badai. Aku nekat mau jebret sampai akhirnya tak pencet gak iso kameranya Mas. Terus tak matiin ya. Tak matiin tak nyalain. Kamera itu nembak sendiri Mas. Jebret. Nah jenengan pengen ngerti tak upload di reelsnya Gol Foto. Jadi kamera di on nggih. Sekarang masih otomatis.
otomatis mas tak bawa ke tempat servis yo efeknya hujan tadi hujan mbok peksa mbok nggoy piye itu masuk air mas air mas nah pas ternyata enggak amenane tok sing nek banyu mas sak jero-jeronan kuwi kena banyu kabeh bahkan dompet kuwi ditetel sebes mas saking derisnya mas saking terus banget mas terus banget nih nah kuwi sempet tak servis ya minta tolong sing terbaik lah sampai akhirnya ya bisa sempet terindikasi starternya harus ganti starternya harganya kira-kira 1,5 juta wah lumayan juga aku waktu itu di ini tempat servisnya namanya Highcam lah kamera Solo ini ganti mas kemungkinan iso ngene tak bawa pulang saya mas semono yang larang banget ya tak bawa pulang tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aman masih aman alhamdulillah yes nah itu pengalaman gue aku juga mas jadi sesuk naik hujan tak minggir lah iya maksudnya belajar dari pengalaman ya mas takut kejadian kayak gitu lagi benar waktu legal juga saya kalau udah hujan terus sekiranya itu nggak mampu wah minggir ya minggir ya saya final mas final Liga 3 Jateng sama Persita Pati itu di Muhammad Subroto Magelang itu hujan mas waktu itu kan cuma mendung feeling saya lah ini paling nanti jeda babak kedua kan hujan ternyata enggak mas itu langsung saya enggak persiapan tak kasih plastik atau pakai payung atau langsung hujan gitu itu langsung saya otomatis lari ke tribun kameranya juga basah tapi untungnya masih bisa berfungsi itu wah sampai tribun tuh kameramen yang streaming itu tanya ngopo mas sampai kalau itu udah sakit ngopo mas wah biasa orang gagas ya langsung ikut jalan wah itu udah jelas oke mas Andri habis lumayan lama ngobrol nih hampir sejam kita ya nggak kerasa ya nggak terasa teman-teman nggak terasa tau kita ngobrol jadi kita udah cerita-cerita banyak sama Mas Andrian panggilannya Andre ya Andre aku nyeluk Andrian bisa cerita apa ya dari tadi awal meniti perjalanan fotonya di Persepi bahkan latihan moto sport di Persepi terus mengikuti langkah Persepi selama 2 musim jadi fotografer, videografer, desainer, konten sosial media bahkan media officer 5 loh nggak mudah ini jadi teman-teman mungkin belum tentu bisa jadi kayak jenengan aku pun belum tentu bisa mas jadi poinnya kita jangan melihat orang lain gitu loh maksudnya ngelak-ngelak aku nang ngamake gue belum tentu bisa jadi DE gitu loh jadi itu yang perlu dicamkan ya saya tak tangkap loh ya aku kan nyambut gaya belum tentu bisa gue belum tentu bisa jadi aku kadang orang kan lihat penak itu Bang Sinawang ya mas Bang Sinawang tadi akhirnya kembali lagi kita saling menghargai saling membantu lah untuk menginspirasi terus ya Ojo, ya tapi ya wajar lah orang lain kita nggak bisa ngontrol ya itu tadi terakhirnya mas pesannya apa mungkin dari jenengan buat para teman-teman yang nonton ini wah ya mungkin kalau ada kesempatan masnya ambil gitu ya karena kesempatan itu nggak datang 2 kali mas tapi kesempatan datang kepada orang yang sering mencoba kesempatan datang kepada orang yang sering mencoba oke menarik singkat padat kayak gitu terus diingat benar aku percaya mas tapi nih aku juga punya apa ya punya kesempatan tuh nggak datang 2 kali mungkin berkali-kali tapi belum tentu berkali-kali kita ambil juga ya itu tadi banyak orang yang nggak kadang belum bisa melihat gitu loh kesempatan itu termasuk kesempatan di sini ngobrol bareng Golboto di sana ya siapa tahu sama-sama bisa jadi ketika aku banyak mas harus ngejak fotografer oke kan kita jadi fotografer mas tapi sejauh ini fotografer yang datang itu baru 2 mungkin malu ya iya mungkin malu nggak biasa biasa kayak Mas Andri tadi ya sejam nggak kerasa jadi kalau kayak yang medakan gue ya karo ngombe cuma bedanya kali ini direkam dari direkam ya nyantai kalau iya ya kayak gitu ya untuk nanti bakal ada fotografer sih fotografer lain iya itu juga mereka kan juga menginspirasi punya kisah-kisahnya sendiri juga benar, setiap orang punya kisahnya sendiri kan nah berarti aku juga pengen apa ya
ngajak orang tuh bangga sama Iya. dirinya gitu, bangga sama dirinya. Oke, mungkin cukup ya Mas Ya, Andre. terima kasih Mas Rika sudah diundang ke sini. Siap, Salah siap. inspirator saya waktu itu. Sorry, senang banget, senang banget Mas berbagi Iya. pengalaman. Bisa ketemu. Heeh. Kita udah pernah nggak ketemu ya Mas? Suwe banget Mas ya. Terakhir itu tadi Ya ya. itu di bangsawan itu. Di bangsawan itu. Di bangsawan itu bisa ketemu meneh. Terus apa ngerti so di rekan kerja iso. Amin amin. Kolaborasi. Kan Amin. nggak ada yang tahu Mas. Ya ada yang tahu. Wis meluangkan waktunya matur nuwun Mas dari Salakan ya, Salakan. Boyolali udah kesini. Aku sama Mas Andre ini kemarin cuma apa ya? Hanya hamil beberapa jam toh. Sore mau bengi Mas, Iya. tak tanya langsung pagi ini kesini. Longgar nggak? Latihan waktu ya. Yes, matur nuwun banget Mas, sukses selalu dimanapun berada. Rika juga. Siap. Oke teman-teman, Golfoto itu tadi sharing inspirasi bareng Mas Andrean, Andre, pon fotografernya Persepi Boyolali juga. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan kisah-kisah yang diceritain tadi menginspirasi dan buat teman-teman semua yang nonton bisa semangat dan bisa sukses dimanapun berada dan jadi apa saja. Oke, sampai jumpa di episode lainnya sharing inspirasi bareng Golfoto. Oke, sip.